Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di materi ke-6 untuk open source system. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan tagging. Tagging ini saya beri penjelasan sedikit ya. Yang namanya tagging ini kita memberikan versi kepada repositori saat itu. Jadi misal jam 10 kamu upload file terbaru, kamu kasih tag versi 1. Kemudian 2 jam berikutnya jam 12 kamu nambah file baru, kamu tambahkan versi yang baru lagi, tag yang baru ya. Nah, jadi file yang pertama tadi itu akan diincludekan atau disertakan di tag kedua, tapi file yang baru yang kedua itu tidak akan dimasukkan ke yang pertama. Karena apa? File yang kedua itu baru. Karena dia baru, maka dia tidak akan masuk di versi lama. Sedangkan versi yang baru, karena filenya sudah ada, secara otomatis akan diincludekan, disertakan di versi yang paling baru. Tapi untuk jelasnya nanti kita langsung praktikum saja ya. Yang pertama kita lakukan adalah bersih-bersih dulu. Kita kosongkan, pastikan sudah di foldernya masing-masing ya. Jangan sampai salah tempat karena GitHub-nya nggak akan jalan otomatis ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bersih-bersih filenya, kita delete semuanya, kita update repositorinya, ya kita commit. Jadi nanti di repositorinya itu bersih sih ya. Kita coba ya. Kita mulai dari terminalnya, ya. Di sini punya saya, di saya memang di sini sudah bersih, ya. Di dir pun juga bersih, ya. Yang pertama kita lakukan adalah menghapus semuanya, delete everything, ya karena sudah nggak ada ya kosong. Yang kita lakukan adalah melakukan add ya titik. Titik ini artinya adalah folder ini, bukan semua file. Kalau semua file itu bintang, kalau folder ini atau tempat ini adalah titik ya. Setelah itu kita melakukan commit ya, pengosongan ya, enter ya karena sudah up to date ya. Karena sudah saya bersihkan, jadi memang sudah bersih, langsung kita push saja ke masternya. Ya, karena sudah up to date, di browser juga sudah bersih. Di punya saya memang sudah saya bersihkan. Ya, ini kan ada tadi setelah saya push, nah sudah kosong. Ya, tidak ada file apa-apa. Barulah kita mulai ke langkah yang selanjutnya ya, karena ini sudah bersih. Kita buat satu file bernama dokumentasi a.txt. Silakan diisi terserah ya, menggunakan notepad ataupun apa terserah ya, bebas, yang penting ada filenya. Kalau saya di Linux kan pakainya nano karena lebih enak. Nah, di file ini silakan diisi terserah ya, mau diisi nama, curhatan pribadi terserah ya. Kalau saya lebih suka pakai text generator ya, random text generator, karena memang fokusnya kita bukan di teksnya ya, tapi cara penggunaan Git-nya. Di sini kita pilih mau bahasa apa terserah, Latin, Polish, Russian ya. Silakan dicoba sendiri nanti, diisi teks apapun terserah. Yang penting ada isinya ya. Kopikan, terus di terminalnya ya kita pastekan atau di notepadnya dipastikan dipaste ya. Jangan dipaksa membaca ya, karena ini bahasa Rusia. Kalau sudah di save, nah kita cek sudah ada satu file namanya dokumentasi.a. Pakai dir juga bisa untuk ngeceknya. Sekarang di repositori lokal ini ya sudah ada satu file dokumen. Kita cek di PDF-nya. Yang kita lakukan berikutnya adalah upload dulu, jangan dikasih tag dulu. Ya, kasih upload dulu. Kita tambahkan filenya git add bintang boleh.
ya. Karena memang filenya satu tok ya, silakan kalau mau pakai manual boleh. Dokumentasi A, enter. Terus kita komitkan min m file dokumentasi pertama, enter. Nah, sekarang sudah komit. Yang kita lakukan adalah tinggal upload saja sebenarnya, ya. Oke, file sudah ke-upload. Kita cek lagi di browsernya. Ya, kita refresh. Nah, sudah ada file dokumentasi a.txt dengan teks acak-acak tadi. Ya, terserah mau pakai bahasa apa, tidak masalah. Nah, barulah sekarang kita melakukan yang namanya tagging. Ya, di ini ya. Ini. Tagging adalah cara kita memberi file. Ya, kalau dokumentasi A nanti, dia akan masuk tag pertama. Sedangkan dokumentasi B akan masuk ke tag 2. Tag 2 isinya adalah dua file ini. Kalau tag 1 isinya cuma file ini. Ya, masih ingat himpunan diagram kan? Kalau lupa silakan belajar kembali ya. Jangan sampai lupa himpunan. Nah, untuk menggunakan git tag ini simpel sekali. Git tag A ini yang versi lightweight atau yang paling gampang. Ya, kita ke terminalnya. Pastikan sudah ke push dulu. Baru kita melakukan git tag. Kita git tag A v0.1 versi paling pertama. Ya, kita enter. Di tempat saya masih ada. Saya delete dulu. Kalau mau delete git tag D v0.1. Nah, nah, kita ulangi lagi ya. Git tag A ya, A v01 enter. Silakan diisi pesannya. Versi awal masih belum stabil, perlu perbaikan lebih lanjut. Ya, simpan di notepad terserah atau pendukungnya apa di situ, di close. Ya, sekarang tagnya sudah ada, tapi ini belum diupload, jadi masih berupa lokal. Tahunya dari mana? Git tag min L. Ya, ini punya saya yang tadi mau belum saya hapus ya, lupa. I kita delete tadi ya S. Nah, jadi untuk melihatnya pakai itu tadi git tag L. Nah, untuk uploadnya gampang sekali. Git push origin min tags. Enter. Ya. Di sini kalau ada already exist berarti dia di server itu sudah ada. Coba kita force. Kita paksa untuk diupload. Ya. Jadi memang kalau ada kejadian seperti ini, kalau sudah ada tagnya, yang bisa dilakukan cuma dua cara. Kita delete dari remote servernya, atau kita paksa timpa. Ya, paksa timpa. Nah, ini sudah ke upload ke server, kita refresh. Ya, kalau yang belum bikin tag harusnya ini 0, tapi kalau sudah punya tag dari sebelumnya, ya hasilnya 1. Ini diklik saja, belum saya ganti browser ya. Ya, ini kita tag, ini harusnya 0 kalau masih benar-benar fresh. Tapi kalau sudah di refresh dia pindah 1. Kita klik tagnya. Nah, di sini sudah muncul versi 01. Kita buka isinya apa. Versi awal masih belum stabil. Nah, ini yang pesannya tadi kita masukkan. Kita klik lagi versi 01. Nah, ini adalah file tadi. Ya, ini kalau kamu buka, isinya cuma satu file. Dokumentasi dot dokumentasi a.txt ya. Kita buka. Ini, nah, saya perlihatkan dulu. Mana ya ini ya? 0038.
Oke, tidak kelihatan ya. Ntar saya coba. Salah. Ya, jadi kalau ini filenya dibuka, isinya nanti adalah file a.txt sama yang ada di PDF-nya. Ya, isinya nanti ini persis. Nah, sekarang tinggal mengulangi lagi langkah 6 ini sampai 14 tapi dengan file yang berbeda. Nanti bandingkan sendiri perbedaannya apa, khususnya di filenya nanti. Ya, kita coba bandingkan. Ya. Kita buka terminalnya, bersihkan. Ini kan masih satu file, kita tambah file yang kedua. A, B, C, D, E, F. Simpen, exit ya. Tab 6, terus kita add semuanya aja. Ya, tambahkan semua. Mau tambah satu pun tidak masalah. Kemudian kita komitkan. File dokumentasi kedua. Terus kita upload. Simple sekali. Oke, sudah ke upload. Seharusnya di browser ini juga sudah ada. Di browsernya. Nah, mungkin kalau kelihatan cuma satu, tagnya diganti dulu ininya. Ya, pindah ke master. Karena tag ini hampir sama dengan branch. Kalau branch ini dia satu full kodenya. Ya, kalau tag itu dia kita tandai cuma yang khusus-khusus saja. Ya. Lihat, ini sudah muncul dokumentasi B. Nah, sekarang kita ke terminalnya kembali, kita kasih tag yang baru. Git tag main A, saya persiapkan dulu. Git tag main A v0t2. Kalau nggak mau nulis pesan manual, kita langsung ketikkan aja versi v0t2 baru. Nah, karena tadi kayaknya belum di commit ya. Ini sudah commit belum? Ini sudah ya. Sekarang kita commit gantian lagi. Push origin dan underscore text. Nah, sekarang teks yang kedua sudah di push ke servernya. Refresh. Di sini sudah ada dua teks. Klik dua teksnya. Sudah muncul, diklik ya, versi 2 versi baru, dibuka lagi. Nah, di sini sudah ada file yang baru lagi ya, bisa compare. Kita compare bisa di sini. Apa sih bedanya tag 1 dengan tag 2? Ya. Ada tambahan namanya dokumentasi B, isinya adalah ABCDF. Ya. Kalau dibedakan view-nya ya, ini view-nya. Lihat di bagian kiri sama kanan ya. Bagian kiri itu dia nggak ada dokumentasinya, kosong, filenya nggak ada. Kemudian di tambahan ada ini. Ya, itu tambahannya. Kalau kamu download sendiri, kamu buka, kamu bakal nemu dokumentasi.b. Tapi di tag 1 kamu nggak akan nemu dokumentasi B. Ya, itu yang menjadi fungsi dari tagging. Kita menandai repositori saat ini tuh versinya berapa, kamu update, kamu ganti lagi versinya seperti itu. Ini caranya adalah version controlnya. Ya. Jadi nanti hasilnya harusnya seperti ini nanti. Ya. Nah, ini yang harusnya dilaporkan ke nanti di praktikum. Ya. Nah, berikutnya adalah delete. Delete mah gampang aja ya. Kita main dv0t1 sudah delete. Yang kedua delete. Ini baru lokal. Nah, untuk delete yang ada di server cukup git push delete.
v0t1. Nah, ada yang ketinggalan. Ini dia. Originnya ketinggalan. Ya, originnya ketinggalan. Nah, di server sudah di-delete. 1 dan 2 juga sudah delete. Nah, di server sekarang sudah tidak punya teks lagi alias kosong. Ya. Kita cek browsernya. Lihat ini sudah kosong. Kalau sudah kosong ini berarti tagnya sudah selesai ya. Tagnya simple. Kita cuma ngasih tanda. Kalian bisa browsing file yang mana, kemudian kalian delete di lokal maupun servernya. Jadi ketika kalian melakukan kesalahan, harus tahu di mana yang salah. Kalau salah yang lokal bisa pakai yang perintah tadi ya. Pakai perintah ini yang untuk lokal dan ini untuk yang server. Jangan sampai salah delete. Kalau mau ngecek tinggal git tag min l. Kalau kosong berarti tidak ada tag yang ada. Simple, gampang ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.